Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, dan saya menyapa seluruhnya, terlebih Bapak Ibu yang setia menonton channel ini. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu. Ini terutama buat Bapak Ibu pegawai negeri sipil, yang mana di tahun 2024 ada satu keberuntungan yang tidak bisa dielakkan. Ini keberuntungannya Bapak Ibu, yaitu mengenai tunjangan kinerja, baik pegawai di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Di sini disampaikan bahwa tiga kondisi ini bahwa keberuntungan PNS daerah di tahun 2024, tunjangan kinerja setara dengan pusat. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ini tentunya ini adalah satu kabar gembira yang mesti disambut baik oleh seluruh Bapak Ibu PNS. Dan sepertinya hal ini sudah resmi Bapak Ibu ya. Jadi ini akan diberlakukan pada Januari 2024. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kabar gembira untuk para pegawai negeri sipil daerah, khususnya daerah yang jauh dari kota besar, terkait dengan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima terhitung mulai Januari 2024. Mengenai hal ini Bapak Ibu, ya tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya selain daripada penghasilan tetap yaitu gaji, maka sangat menginginkan yang namanya penghasilan sampingan atau penghasilan lain selain daripada gaji, seperti tunjangan. Ya, di sini disampaikan adalah tunjangan kinerja. Nah, tentunya itu juga adalah dambaan seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara untuk memperoleh tunjangan kinerja sebagai tambahan dari gaji. Komponen tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin ini merupakan hal yang sangat diperhitungkan oleh pegawai negeri sipil selain gaji pokok yang diterima setiap bulan. Kabar gembira terkait tunjangan kinerja untuk pegawai negeri sipil daerah ini hadir seiring dengan adanya wacana sistem gaji baru atau yang disebut dengan skema single salary yang akan segera diterapkan mulai Januari 2024. Dalam single salary, pendapatan pegawai negeri sipil ini akan alami kenaikan yang fantastis lantaran adanya penggabungan antara gaji pokok dan beberapa tunjangan. Oleh karena semuanya digabung jadi skema single salary menjadi skema gaji tunggal, maka kemungkinan penghasilan atau nominal pendapatan Bapak Ibu itu tinggi. Ditambah dengan kenaikan 8% pada Januari 2024. Jadi perlu diketahui bahwa dalam sistem single salary hanya ada dua jenis tunjangan yang diberikan secara terpisah, yakni tunjangan kinerja dan yang kedua adalah tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan akan diberikan pemerintah berdasarkan indeks daerah tempat pegawai negeri sipil bekerja sehingga masing-masing wilayah berbeda. Berbeda dengan wilayah yang satu dan yang lainnya. Nah, tentunya ini kenapa bisa berbeda karena memang ya suasana geografisnya juga beda. Sedangkan untuk tunjangan kinerja akan diberikan sama yaitu sebesar
5% dari nominal gaji pokok baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Itu adalah untuk tunjangan kinerja atau tukin. Ketentuannya yaitu 5%. Dalam hal ini, tunjangan kinerja akan diberikan berdasarkan kinerja para pegawai negeri sipil tersebut, sehingga mereka yang bekerja secara optimal akan menerima cuan yang sifatnya melimpah. Oleh karena apa? Ya, seiring dengan kinerjanya. Dr. Insinyur Taufik Hanafi, MUP, selaku Sekretaris Utama Bappenas, menyatakan rancangan kebijakan single salary akan berfokus pada kesejahteraan aparatur sipil negara yang dalam kondisi khusus. Adapun aparatur sipil negara dengan kondisi khusus yang akan menjadi fokus pemerintah dalam single salary adalah sebagai berikut. Satu, aparatur sipil negara yang bekerja di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Atau yang disebut dengan daerah 3T. Dan ini suatu hal yang wajar kalau para ASN ya diperhatikan. Ya karena situasi dan kondisi geografis di mana mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah aparatur sipil negara dengan bidang kerja yang memiliki risiko tinggi. Nah, berbicara tentang risiko tinggi Bapak Ibu, ini suatu hal wajar kalau seandainya tunjangannya besar. Karena memang pekerjaannya itu sangat berisiko dan fatal akibatnya. Jadi ini lumrah kalau tunjangannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, aparatur sipil negara yang memiliki prestasi yang bagus atau hasil kinerja tinggi. Sebab para pegawai ASN yang memiliki prestasi yang bagus atau hasil kinerja tinggi ini juga membawa keberuntungan pada instansi pemerintah pusat maupun daerah di mana mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil dalam hal melakukan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tiga kondisi khusus tersebut akan membawa keberuntungan kepada pegawai negeri sipil apabila sistem single salary diberlakukan. Jadi ada perincian tunjangan kinerja untuk PNS yang berlaku dalam sistem single salary adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dari jabatan pimpinan tinggi 1 akan menerima tukin senilai sebesaran 1.600.000-an, JPT pimpinan tinggi 2 1.600.000-an juga, JPT 3 jabatan pimpinan tinggi 3 1.500.000-an, jabatan pimpinan tinggi urutan keempat itu 1.400.000 sekian, JPT kelima atau jabatan pimpinan tinggi yang kelima 1.380.000-an, jabatan pimpinan tinggi urutan ke-6 1.300.000-an, jabatan pimpinan tinggi urutan ke-7 1.255.000, JPT urutan ke-8 1.195.000, JPT ke-9 akan menerima tukin senilai Rp1.138.811. Demikian informasinya mengenai tukin yang akan diterima PNS apabila single salary diberlakukan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.